Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1. Oke, jadi bisa dibuka dengan nada yang hangat dan mengundang. Hasa, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Kali ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat terkenal tentang iman, yaitu dari Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau saya lanjutkan dengan renungannya sekarang? Oke, masuk ke dalam inti renungan. Baik, jadi inti renungannya bisa dibawa seperti ini. Ayat ini menegaskan bahwa iman bukan sekadar perasaan positif atau optimisme kosong, tetapi fondasi yang kokoh untuk harapan kita. Iman membuat si saksi berani melangkaukan jalan di depan belum terlihat. Seperti Abraham yang taat berangkat tanpa tahu tujuannya, iman mengarahkan kita untuk percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, meski situasi kita sekarang tampak berlawanan. Jadi iman sejati mengubah cara kita memandang hidup, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan yang setia. Kalau mau, ini bisa dilanjutkan dengan penerapan praktisnya, biar lebih mengena. Mau saya buatkan juga? Oke, kita analisis berdasarkan teks asli dan memaknai pistis atau pisteo di sini. Baik, kita gali dari teks aslinya. Di Ibrani 11 ayat 1, kata iman berasal dari bahasa Yunani pistis. Secara dasar, pistis berarti keyakinan, kepercayaan, atau kesetiaan yang didasarkan pada hubungan pribadi, bukan sekadar pengetahuan intelektual. Akar katanya adalah petho, meyakinkan atau menaruh kepercayaan. Jadi iman di sini bukan sekadar setuju secara pikiran, tapi komitmen total hati untuk taat section. Sedangkan bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang artinya percaya atau menaruh kepercayaan. Dalam konteks Ibrani 11, iman, pistis, adalah sikap batin yang melahirkan tindakan nyata. Itulah sebabnya ayat ini mendefinisikan iman sebagai dasar, hypostasis, dan elenchos. Hypostasis di sini mengandung makna substansi yang menopang atau keyakinan yang memberi kepastian. Ancan elekchos ada bukti yang menguatkan keyakinan meski tak terlihat sensitif. Maknanya iman yang dimaksud penulis Ibrani bukan pasif, tapi aktif. Bukan hanya berharap, tapi benar-benar hidup seolah janji Tuhan sudah jadi kenyataan, walau secara fisik belum terwujud. Kalau mau, aku bisa susun renungannya dengan menyatukan analisis bahasa Yunani ini, supaya pendengar dapat merasakan kedalaman makna pistis sekaligus aplikasinya di hidup sehari-hari. Mau langsung saya satukan? Ilustrasi, makna teologis, dan juga relevansinya bagi orang percaya masa kini. Baik, serangkai lengkap. Bayangkan seseorang terima surat kantor yang bahkan yang memenangkan hadiah rumah mewah. Rumahnya belum terlihat, kuncinya belum di tangan, tapi surat itu resmi dan terpercaya. Ia mulai mempersiapkan diri mulai pindah, membayangkan tata ruang, bahkan membeli perabot, karena ia yakin janji itu benar. Begitu pula pistis dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita belum melihat janji Tuhan, tapi kita hidup seolah janji itu sudah jadi kenyataan. Secara makna teologis, ayat ini menegaskan bahwa iman adalah pondasi hubungan manusia dengan Allah. Iman bukan hasil usaha manusia untuk membayangkan hal baik, tapi respons terhadap firman dan janji Allah yang kokoh. Penulis Ibrani ingin menunjukkan bahwa iman adalah cara umat Allah sepanjang sejarah berjalan bersamanya, mulai dari Nuh, Abraham, Musa, hingga nabi-nabi. Tanpa iman, kita tidak bisa menghasilkan sebuah dasar sebenar. Dan seorang percaya segini, relevansi sangat kuat. Kita hidup di dunia yang menuntut bukti visual dan logika instan. Tapi iman mengajarkan kita untuk memegang teguh janji Tuhan meski bukti fisiknya belum terlihat. Dalam masalah ekonomi, kesehatan, atau pelayanan, iman mendorong kita tetap taat dan setia walau hasil belum nampak. Ini menolong kita untuk tidak menyerah ketika doa belum terjawab, karena kita yakin pada karakter Allah yang setia, bukan pada situasi yang berubah-ubah.
Kalau mau, aku bisa menyusunnya jadi naskah renungan yang mengalir rapi untuk dibacakan di channel Snack Rohani, lengkap dengan pembukaan, inti, dan penutup. Mau langsung aku buatkan? Coba kamu buatkan. Baik, ini saya susun jadi naskah renungan yang mengalir rapi sesuai gaya Snack Rohani. Pembukaan selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Kali ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat terkenal tentang iman, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inti renungan. Dalam teks aslinya, kata iman berasal dari bahasa Yunani pistis, yang artinya bukan sekadar setuju di pikiran, tapi komitmen penuh hati untuk percaya dan taat. Akar katanya peitho berarti menaruh. Iman di sini adalah keyakinan yang begitu nyata sehingga menjadi hypostasis, yaitu dasar yang menopang harapan kita, dan elekchos, bukti yang menguatkan kita walau mata belum melihatnya. Ilustrasi, bayangkan seseorang menerima surat resmi yang menyatakan bahwa ia memenangkan sebuah rumah mewah. Kuncinya belum di tangan, rumahnya belum terlihat, tapi surat itu dari pihak yang terpercaya. Ia mulai mempersiapkan diri pindah, membeli perabot, dan membayangkan setiap ruang di rumah itu desing. Demikianlah iman hidup berdasarkan janji Tuhan yang kita yakini sudah pasti, meski secara fisik belum kita lihat. Makna teologis ayat ini mengajarkan bahwa iman adalah pondasi hubungan manusia dengan Allah. Iman bukan optimisme kosong, tapi respons kepada janji Allah yang tidak pernah gagal. Sepanjang sejarah umat Allah dari Nuh, Abraham, sampai para nabi hidup dengan iman, dan itulah yang membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan. Relevansi bagi orang percaya. Masa kini hidup di zaman yang menuntut bukti instan. Namun, iman mengajak kita tetap berpegang pada janji Tuhan, walau bukti visual belum ada. Saat doa kita belum dijawab, saat jalan hidup terasa buntu, iman membuat kita tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan setia. Bukan situasi yang menentukan keyakinan kita, tapi karakter Allah yang tidak pernah berubah. Penutup. Mari kita belajar memiliki iman yang aktif, yang tidak hanya percaya di pikiran, tapi menggerakkan langkah kita setiap hari. Iman yang memandang janji Tuhan seolah sudah tergenapi, dan hidup di dalamnya dengan penuh keyakinan. Kalau mau, aku bisa tambahkan satu ilustrasi tambahan yang lebih emosional, supaya pendengar langsung merasa tertampar dan termotivasi. Mau saya bahasan? Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku renungan dari awal sampai akhir. Semoga video renungan ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk kalian semua. Kalian bisa subscribe dan share video ini jika video-video di channel Snack Rohani bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semuanya, yang menguatkan dan meneguhkan iman kita, yang menegur supaya kita berbalik kepada jalan yang benar, itu berbalik kepada Kristus. Dan memang kita membutuhkan pertobatan setiap waktu karena kita ini sedang dalam proses menuju ke final sanctification. Kalau sekarang namanya progressive sanctification, yaitu doktrin keselamatan. Nanti kita bahas di video yang lain ya guys. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan di channel Snack Rohani ini, sehingga agak nge-lag. Ya, terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel Snack Rohani, sehingga channel ini dapat berbagi video renungan yang menjadi berkat dan bermanfaat, menguatkan dan meneguhkan kita semuanya. Mohon dukungan doanya untuk pergumulan membeli peralatan konten kreator dan juga rencana untuk membuat studio sendiri sehingga lebih fokus untuk membuat konten seperti Snack Rohani, dan juga kemungkinan nanti akan membuat studio untuk podcast rohani yang bermanfaat dan menjadi berkat dan menguatkan saudara iman kita. Nah, begitulah pelayanan Lunar di Solarius Ministry.
Oke, kira-kira segitu dulu dan terima kasih udah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.